Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, sudah lama saya tidak bikin konten masak untuk YouTube. Ya, hari ini saya akan bikin beberapa masakan. Tapi masakan ini serba instan, ya. Jadi serba instan. Jadi waktu di pasar tadi saya ditawarkan daging oleh bibi yang jual. Ini kurang lebih daging. Pak, beli Pak dagingnya, katanya. Dan saya biasa memang beli. Yang ini dagingnya bagus, katanya, baru. Saya dikasih 2 kilo dengan juga ada tulangnya, ya. Lalu saya berpikir masak gulai, masak semur, mungkin ya bikin sambal hari ini, ya, sambal bawang. Lalu saya beli di pasar juga ada cabai, ya, ini 5.000. Beli serai, ya, sama lengkuas, ya, kurang lebih 5.000-an. Lalu cabai rawit, ya, ini saya beli beberapa bungkus karena saya akan bikin sambal cabai bawang yang cukup banyak. Ini 5.000-an. Lalu ada tomat, ya, tomat sekilonya kurang lebih 10.000-an. Kurang lebih 10.000-an. Nah, dan saya akan masak nasi kapsah, ya, nasi kapsah instan, ya. Jadi saya beli bumbu, saya tidak mau banyak blender, kecuali kalau saya nambah bawang putih, bawang merah saja nanti, atau menambah kunyit, ya. Ini saya beli 4.000 bumbu, ini namanya bumbu lengkap, ya. Ini saya beli bumbu gulai, saya mau bikin gulai. Kurang lebih saya beli tadi 10.000. Nanti akan saya tambah dengan bumbu segar lainnya seperti bawang putih, bawang merah, serai, dan seterusnya, ya. Nah, karena kalau ini saja tidak enak, ya. Nah, tapi saya hari ini mau bikin cepat, nggak mau banyak ngupas-ngupas, jadi saya beli bumbu jadi. Kebetulan ada langganan saya. Nah, dia minta ini, minta bumbunya seperti ini, diberi. Ini ada lengkap nih, ya, cabai, kunyit, bawang putih, bawang merah, bumbu lengkap. Lalu di sini juga sudah ada serai, sudah ada lengkuas, ya. Sini lengkap ini. Tapi rasanya tentu sudah sesuai dengan harapan kita. Nanti akan kita tambah, ya. Nah, ini saya juga sudah beli ini bawang goreng, ya. Ini 5.000-an. Lalu saya khawatir di rumah tidak ada bumbu yang lainnya seperti cengkeh, kayu manis, keminting, ya, saya beli lagi, ya. Ini pala, ya. Lalu saya khawatir juga di rumah tidak ada gula merah. Nah, kalau masak kecap kita harus punya gula merah termasuk gula, ya. Tapi saya beli satu, mudah-mudahan cukup. Lalu ini bumbu juga saya beli bumbu masak kecap, ya. Sebenarnya gampang. Ini ada di dalamnya ini ada lengkuas, bawang putih, bawang merah, keminting, ya. Ya, seperti itu aja sebenarnya. Tapi kita akan tambah nanti bumbunya. Ini saya beli, ya. Lalu tomat sudah. Lalu saya beli santan, ya. Santan 9.000 tadi. Hanya santan ini saya mungkin pakai kalau kita rasa kurang enak. Biasanya kan kalau di pasar itu agak lama, jadi agak masam. Jadi mudah-mudahan tidak. Nanti kita akan masak, ya. Kita masak dulu santannya supaya tidak masam. Kalau memang masam kita pakai santan tara, ya, santan instan, ya. Lalu kita beli bawang, saya beli untuk beberapa hari. Ini adalah bawang bombay sekilo 16.000. Saya beli 1 kilo. Nah, ini bawang putih, ya, bawang putih. Ini adalah bawang putih, 1 kilonya 20.000. Nah, ini bawang putih saya beli 1 kilo karena murah, ya. Ini bawang merah, ya, bawang merah cukup besar. Ini harganya agak mahal sedikit, 34.000, ya. 34.000.
Lalu saya beli, ini adalah cincau. Nah, kita bisa bikin minuman. Saya suka bikinkan anak untuk berbagai macam minuman. Nah, salah satu cincau, bisa cappuccino cincau, ya, es cincau, es susu cincau. Nah, ini murah. Ini hanya tadi 2.000 satu, jadi 10.000 ini ya. 35.000. Nah, lalu saya juga beli kue untuk anak saya yang kecil tuh, kadang nggak mau makan, jadi saya beli kue. Ini kue bermacam warna-warni kuenya. Dahulu ada ketupat, ya. Ini saya beli ketupat. Lalu nanti saya akan masak nasi kapsah, ya. Kebetulan saya punya beras basmati, ya, seperti ini. Ini basmati ada kurang lebih setengah kiloan karena susah mendapatkannya, ya. Ini beras basmati. Saya juga punya bumbu lengkap untuk masak kapsah, nasi kapsah. Ini sudah ada lengkap bumbunya, ya. Ada kunyit, bawang putih, bawang merah, ini sudah, ya. Ini bumbu lengkap yang dikeringkan. Ada cengkeh, pala, ya. Ada manis, lengkap lah, ya. Untuk sebuah nasi kapsah ini cukup, ya, untuk setengah kilo, ya. Lalu saya sudah ada juga saya siap, karena kalau mau masak itu bumbu-bumbunya harus disiapkan. Ya, di dapur kita sudah ada totole, ya. Ada kecap manis, ya. Lalu ada kecap asin, ada saus sambal, ya, saus sambal, saus tomat. Ini di dalamnya adalah bumbu ini, itu asam, ya, asam kandis, ya, asam kandis. Lalu bumbu-bumbu yang lainnya seperti ini, ya. Ada ketumbar, ini terasi. Kalau mau bikin sambal pakai terasi, kita ada terasi. Lalu ini ada kunyit, bubuk kunyit, ya. Lalu ada pala, cengkeh, saus lengkap, ya. Mentega juga ada, kayu manis. Nah, saya juga punya tanaman, ya, seperti ini. Saya ambil saja di pekarangan rumah. Ini adalah daun salam, ya. Juga saya ada daun kunyit. Tadi saya ambil daun kunyit, ya. Ini daun kunyit, ya. Dan bumbu-bumbu yang lain harus lengkap. Kalau mau bikin minuman, saya punya buah, ya. Ini kebetulan buah tengah murah, buah jeruk murah. Buah anggur saja sekarang di Hypermart 30.000, ya. Ini ada anggur hitam. Ini buah-buah murah, ya. Kita beli tidak usah banyak-banyak, jadi kita beli sedikit-sedikit, lalu bisa kita bikin minuman. Nah, ini juga ada minuman, kita bisa bikin minuman yang bervariatif, ya. Hanya kurang susu full cream dengan yang kurang ini. Kalau kita tambah Coca-Cola atau Sprite, wah, ini enak nih. Dicampur dengan Sunkist, tambah jeruk, tambah marjan, berbagai macam rasa. Wah, luar biasa makanan kita hari ini. Jadi tak perlu kita beli, kita bisa bikin makanan, ya. Dan ini bumbu yang banyak ini bisa untuk berhari-hari, ya, bukan untuk satu hari. Jadi di masa sekarang ini kita bisa makan enak tapi dengan biaya yang cukup irit, ya. Oke, selanjutnya daging saya cuci. Ini ada kisaran 2 kilo tadi, ya. Daging ini karena saya akan masak instan, ya. Daging ini saya potong besar-besar saja, lalu akan saya rebus, ya. Airnya sudah saya siapkan ini, ya, airnya untuk merebus, ya. Sengaja saya rebus, ya, daging ini supaya menjadi empuk, ya. Kaldunya nanti akan saya gunakan untuk memasak nasi kapsah. Nanti daging ini akan saya gunakan untuk memasak gulai, memasak kecap, ya. Dan saya bisa gunakan masak sambal daging, ya. Saya masukkan, ya. Saya masukkan di sini dagingnya. Kenapa airnya harus dijeram dulu atau dipanaskan dulu supaya airnya tidak keruh, ya. Ini tidak keruh, ya. Airnya itu sedikit agak jernih. Ini kita masukkan semuanya. Kita masukkan semuanya. Ini potongan yang besar, ya. Jadi kalau kita belum kita masak
matang ya. Nah, nanti kalau sudah masak setengah masak, baru kita angkat ya. Oke, sahabat sekalian, ini dagingnya sudah mulai masak. Nah, kita perhatikan di atasnya ini banyak kotoran atau endapan lemak daging yang tidak sehat bagi tubuh kita. Kita harus buang ya. Ini kita ambil ya, seperti ini kita ambil. Nah, kita buang. Mohon maaf, saya masak sendiri ya. Saya rekam sendiri, jadi kalau goyang-goyang mohon maaf. Jadi saya ingatkan, saya akan masak ini instan ya, instan, tidak dengan bumbu yang ada sebagian saya beli ya. Untuk 3 masakan atau 4 masakan, satu saya akan masak nasi kapsa, kedua saya masak gulai daging, ketiga saya akan masak kecap, keempat saya akan masak sambal daging, kelima saya akan masak sambal bawang ya. Sementara itu, dan saya akan bikin minuman nanti. Jadi ini jam sudah menunjukkan jam 10, saya agak terlambat ke pasar, jadi semoga cepat ya. Nah, ini bisa kita masak berbarengan, jadi tidak berurutan. Mungkin saya masak nasi kapsah dulu ya, setelah itu saya masak gulai. Nah, kita buang ya sampai bersih, kita tunggu, kita buang sampai bersih. Seperti ini kotorannya ya. Nah, ini tidak bagus ya, kita buang, kita bersih, kita buang. Dan ini kita buang lagi, kalau masih ada kita buang lagi. Halo sahabat sekalian, saya tadi mau masaknya cepat, tapi ada barang ketinggalan ya. Belanjaan saya ketinggalan di pasar. Ini saya tadi ada beli lagi cabai ya, cabai senilai 15.000 ya, dengan cabai yang super pedas ini ya. Cabai apa namanya, saya pun lupa namanya ya, ketinggalan tadi. Lalu saya ada beli ini sosis untuk anak saya ada beli lagi tomat ya, saya ada menyimpan tomat dan saya juga sering makan tomat. Dan saya di sini ada juga beli daun jeruk ya. Nah, ini ketinggalan tadi. Nah, dan supaya masak itu jangan sampai terganggu ya, yang paling penting juga adalah gas. Gas biasanya waktu kita masak lalu habis ya, maka saya juga beli gas. Nah, ini gas saya siapkan, saya sudah beli. Karena kita harus punya gas cadangan ya, air galon ya, kalau kita mau, karena kita tinggalnya di kompleks ya, di perumahan, di kompleks. Jadi kadang-kadang kalau udah ada yang kurang, susah, kita mau beli ke pasar jauh ya, jadi harus disiapkan. Nah, saya akan masak nasi kapsa ya. Saya siapkan tomat 4 buah, cabai besar kurang lebih 5 buah, tidak perlu dibuang tangkainya. Tomat akan dipotong-potong, lalu bawang bombay kurang lebih 3 buah, ini bawang putih 10-12 siung untuk 600 gram ya, 600 atau 200 gram beras. Nah, ini ya, masih ada busanya yang akan kita buang. Dagingnya sudah mulai empuk ya. Ini akan saya potong-potong dulu ya sahabat sekalian. Nah, jadi proses pemotongan tidak saya tampilkan dalam video ini supaya lebih cepat, karena kita akan masak 5 masakan sekaligus. Oke, selanjutnya kita akan siapkan wajan, lalu kita beri minyak makan ya. Kita akan menumis bawang bombay, kita juga akan kasih mentega secukupnya seperti ini. Oke, nah kita tunggu sampai panas. Selanjutnya kita akan masukkan 3 buah bawang bombay, kita tumis sampai harum.
seperti ini. Oke, bawang bombay-nya kita tumis sampai layu. Selanjutnya kita masukkan bawang putih kurang lebih 10 siung ya. Kita goreng lagi sampai warnanya berubah kuning-kuningan. Oke, karena bawang putihnya sudah mulai menguning, lalu kita masukkan rempah lengkap untuk nasi kapsah ya, seperti ini ya. Lalu kita tumis ya, kita tumis seperti ini. Kita masukkan kunyit. Nah, ini agak repot nih ya kalau masak, satu pegang handphone, satu menyiapkan bumbu dan sekalian masak ya, motong-motongnya enggak, jadi kita kasih kunyit sedikit ya. Oke, nah kita tumis seperti ini. Oke, ini sudah harum dan sudah sedikit matang. Selanjutnya kita masukkan daging, ya ini rebusan, kita kasih air sedikit dengan ini rebusannya, kita kasih air ya, panas tadi ya, kita kasih air seperti ini. Oke ya, lebih 3 sendok kita kasih air kaldu ke dalam masakan kita. Oke, seperti ini. Selanjutnya dagingnya kita masukkan ke dalam ini ya, dagingnya kita masukkan semuanya. Nanti kita tumis. Nah, kita masukkan saja dagingnya ke sini. Tinggal air kaldunya yang tersisa. Ya, nah, seperti ini. Oke. Oke, kita masak ini dengan bumbu kapsah ya, seperti ini. Kita aduk ya, bumbunya merata seperti ini. Nah, dagingnya nanti kita ambil ya yang besar, kita akan potong-potong kecil untuk nasi kapsahnya. Yang besar kita akan bikin gulai, tapi kita sementara kita aduk dengan bumbu ini biar dagingnya meresap dan bumbunya juga terasa enak. Kita tambah lagi dengan air kaldunya ya, masak sendiri ya, makan sendiri, ini yang sendiri ini ya. Oke, masak itu menyenangkan ya, menyenangkan. Oke, saya biasa masak di Tabrani Ahmad, kebetulan ada rumah di sana, juga biasa masak di sini. Ya, di mana saja saya mau masak ya saya masak. Lalu kita tutup. Nah, biar dagingnya cepat empuk. Dan ini adalah kuah kaldunya, tinggal sedikit. Kalau mau ditambah air nanti boleh. Tapi ini hanya untuk memasak nasi kapsah ya. Oke, kita lihat. Wah, ini ya sudah mulai memasak. Selanjutnya saya akan masukkan tomat ya, sebanyak 4 buah. Saya masukkan tomat langsung. Lalu saya masukkan cabai besar kurang lebih 5 buah. Seperti ini masaknya ya. Kalau mau kita tambah lagi dengan kuah kaldunya boleh ya. Ini ya, untuk masak 700 gram itu ya, 700 gram
beras basmati, kita membutuhkan 4 buah tomat yang besar, cabai boleh kalau mau pedas, lalu airnya kurang lebih 1 liter ya, 1 liter 200 lah ya, tergantung. Kurang lebih 900 lah ya, 900 mililiter atau ya kira 3 gelas lah ya, 3 gelas sedang airnya. Nah, ini kita lihat takarannya, kalau ya cukup 3 gelas takaran cangkir sedang. Nah, ini kalau terlalu banyak airnya nanti itunya nasinya lembek, apalagi kita menggunakan magicom ya, kita tidak menanak ya, tidak menanak menggunakan dandang ya. Nah, seperti itu. Setelah itu nanti kita ini kasih saus ya, saus tomat ya, untuk melengkapi tomat ini kita tambah lagi dengan saus tomat ya. Saya punya saus tomat itu ya, sambil ya. Oke, nanti kita kasih saus tomat, kita pakai kecap saus tomat dari Del Monte. Nah, ini enak nih ya, untuk makan Indomie ya, pakai saus ini enak ya. Oke, nanti kita beri secukupnya ya. Oke, sudah saya kasih saus tomat ya, seperti ini. Nah, kita aduk dengan supaya dagingnya juga mendapatkan resapan bumbu. Dagingnya ini akan kita potong-potong untuk kita bikin gulai dan kita bikin kecap ya. Sengaja saya supaya kaldunya untuk nasi kapsa ini terasa, jadi dagingnya saya masukkan ke sini. Nanti kita boleh juga potong-potong kecil atau tulangnya, ini ada tulang, kita masukkan ke dalam nasi kapsa. Ini nasi kapsanya ya, berasnya panjang-panjang seperti ini. Nah, ini nasi kapsa berasnya panjang-panjang, kita cucinya hanya 1 kali saja saya ya, 1 kali saja, jangan berkali-kali karena nanti gurihnya akan hilang ya. Jadi 1 kali kita cuci, lalu kita masukkan kepada meja jom, lalu kita dalam meja jom kita campurkan dengan kuah kaldu kurang lebih 900 ml ya, atau 3 cangkir gelas sedang ya. Lalu kita masukkan masakan kita ini. Oke, ini saya pikir sudah cukup masak, kita matikan, nanti dagingnya kita ambil ya. Oke, ini sudah masak, lalu dagingnya kita sisihkan. Ini karena dagingnya akan kita bikin. Ini dagingnya yang sudah kita pisahkan. Ini kuah kaldu untuk nasi kapsa, dan ini adalah bumbu nasi kapsa yang akan kita satukan semuanya. Oke, sahabat sekalian, nasi basmatinya sudah saya cuci, cukup 1 kali saja. Selanjutnya nanti nasi ini akan saya masukkan air. Kalau saya campur air kaldu dengan bumbu masakan ini, kurang lebih airnya 900 ml atau 3 gelas air. Karena saya sedang pegang HP ya, jadi saya skip dulu ya. Saya langsung masukkan ya. Oke, ini air kaldunya sudah masuk, lalu nasinya kita aduk seperti ini ya, supaya di bawahnya nanti tidak ya, kalau dengan langsung bumbunya biasanya itu nasinya lembek di bawah, jadi tidak bagus. Jadi kita kasih air kaldu dulu di bawah, lalu kita masukkan bumbunya seperti ini. Oke, kita masukkan, kita tuang semuanya. Ya, kita tuang semuanya. Lalu kita aduk ya, kita aduk seperti ini. Ini airnya cukup ya, nggak usah terlalu nanti nasinya lembek ya. Nah, airnya sudah cukup banyak.
Oke, selanjutnya kita akan masukkan ke dalam Magicom. Nasinya sudah masuk dalam Magicom, lalu kita tutup, ya. Kita masak. Oke. Halo Pak Salim. Ya. Hah? Mantap. Mantap. Lihat masakan saya hari ini. Sayang kau datang jam 11 Lim. Kau datang. Aku ini baru jam 9. Baru jam 9 Lim. Masak tadi ketinggalan lagi bumbunya nih. Aku udah nasi kapsalnya nih. Kau tunggu ya sebentar ya. Oke. Ini nasi sebentar lagi masak. Karena pakai Magicom aku masak instan hari ini. Siap. Siapkan peminuman ya. Oke. Kebetulan ada teman saya, Bapak Salim, dosen atau pegawai IAIN yang datang ke rumah. Jadi saya akan siapkan minuman. Satu adalah cappuccino saya yang ada di lemari saya, cappuccino Poca, ya. Saya masukkan, di dalamnya ada gula ya sedikit. Lalu saya masukkan Good Day, ya seperti ini, Good Day, ya. Lalu saya masukkan susu kental manis 2 saset seperti ini. Saya akan bikin minuman kental manis cincau, cappuccino cincau ya untuk teman saya. Sambil menunggu nasi kapsahnya masak, kebetulan datangnya lebih awal, jam 11 sudah datang. Saya baru masak jam 10. Jadi masakannya belum masak, jadi gulanya belum masak, masak kecapnya belum masak ya. Masih berantakan ya. Oke Pak Salim. Ya, ini Salim nih teman di HMI. Ya, ini saya akan bikinkan es cincau ya, cappuccino cincau ya. Ini gelasnya kecil Pak Salim ya, saya mau takut besar tadi, takut kurang, takut tidak diminum ya. Ini. Oke, kena datangnya mendadak ya, datangnya jam 11 siang, belum waktunya makan ya. Nanti kita ini susu dengan cappuccino ya, dengan yang ada di lemari ya. Oke ya, kau lihat nih Salim, kau lihat masakan. Oke, mohon maaf, ini kena datang tengah masak. Silakan diminum ya, hanya dimakan, dirasakan. Saya tidak merasa, terbiasa. Oke, kita rasa dulu ya. Minuman, berbagai macam minuman. Oke. Oke, nasi kapsanya sudah mulai masak ya, akan kita aduk ya. Ini udah masak, oke. Kita aduk seperti ini. Wah, ini mantap nih. Tinggal nunggukan kering, tapi karena teman saya sudah datang, ini akan saya hidangkan. Karena teman mau cepat pergi, ada janji dengan temannya yang lain ya. Mau ngajar katanya tadi. Jadi saya ini akan saya hidangkan saja seperti ini. Tanpa kena gulainya tadi belum masak, semuanya belum masak. Gimana Pak Salim? Ini nasi kapsahnya, ya bisa dicoba. Ini minuman cappuccino cincau. Gimana? Mantap. Hah? Mantap. Nasi kapsah. Diangkat. Tuh lihat tuh. Hah? Kau datang, gulainya belum datang, semuanya belum datang, sambal dagingnya belum datang. Tuh. Gimana, kawan? Nasi kapsahnya kan. Ini karena tadi mau cepat. Nasinya belum kering ya. Luar biasa. Masih agak basah sedikit. Apa? Gimana? Mantap. Kau habiskan ya. Langsung makan ya. Oh ya. Oke, saya akan memblender bumbu bikin gulai. Ada cabai,
bawang putih juga kita masukkan 5-6 buah. Ya, seperti ini. Lalu kita masukkan keminting, ya. Lalu untuk memudahkan untuk blendernya kita masukkan minyak makan. Kita tutup. Lalu kita blender, ya. Oke, selanjutnya kita akan menumis bumbu. Untuk gulai kita masukkan minyak makan. Oke, sedikit kita akan menumis nanti, ya. Oke, dagingnya sudah saya potong kecil-kecil untuk gulai dan juga untuk semur. Ini kurang lebih 2 kilo tadi, ya. Kawan saya tadi datang, ini belum jadi. Nah, ini bumbunya ada, saya beli bumbu jadi kurang lebih 10.000 tadi. Langsung aja kita tumis, ya. Ini saya kecilkan. Ya. Lalu kita tambah dengan bumbu yang saya blender tadi, bawang putih, bawang merah. Kalau tidak rasanya kurang mantap, ya. Saya suka yang rasanya kuat. Nah, seperti ini. Lalu kita aduk, kita tumis sampai matang. Kita akan campur dengan bumbu yang lainnya. Ini sebenarnya kalau daging hanya sekiloan, ini bumbunya kebanyakan, tapi tidak apa-apa, kita akan tumis. Nanti kita akan simpan sebagian di kulkas. Oke, bumbunya langsung kita tumis, ya. Kita tumis terus sampai matang. Kita boleh masukkan bumbu lengkap. Ini saya beli di pasar. Kandungannya adalah ada cengkeh sedikit, ya, ada pala, lada, nah, lengkap lah, ya. Ada manis. Nah, kita kasih sedikit seperti ini. Ya agak. Ya, rasanya kuat, ya. Lalu kita kasih serai, daun kunyit. Ini adalah daun salam, ya, daun salam. Kita kasih lagi lengkuas, ya, walaupun di dalamnya tidak mengandung lengkuas tadi, ya. Kita kasih asam kandis, ya, kira-kira 5-6 butir, ya, terasa asam nanti, ya. Diaduk terus, ya, sampai matang. Lalu kita kasih lagi cengkeh, kayu manis, ya, kayu manis. Ini kayu manis, walaupun sudah ada kayu manis bubuk, ya, supaya kuat. Kita kasih kembang meka. Kita kasih cengkeh beberapa buah. Nanti kita kasih pala. Kita kasih ini kapulaga yang sudah dibuang kulitnya. Lalu kita kasih ketumbar bubuk seperti ini. Tidak terlalu banyak. Kembang mekanya kita tambah. Nanti kita kasih pala, ya. Oke, nanti kita kasih 1 buah pala, lalu kita tumis. Kita tumis bumbunya ini. Oke, bumbunya sudah matang. Kita tidak bikin seluruh bumbunya ini kena dagingnya. Ini sebenarnya untuk 3 kilo daging, tapi kita hanya untuk 1 kilo daging, maka saya sisihkan. Besok kalau mau masak lagi, bumbunya bisa saya gunakan. Ya, seperti ini, ya, saya ambil. Nanti dagingnya saya masukkan ke sini.
repot ya kalau masak sendiri, menyiang sendiri, mengupload sendiri. Oke, bumbu dagingnya sudah saya masukkan ke dalam bumbu, lalu saya aduk ya. Seperti ini. Nah, nanti kita kasih air sedikit ya, kita aduk seterusnya. Oke, kita kasih air ini sedikit dulu ya, kita tumis dagingnya, kita masak dagingnya sampai masak ya. Oke, nanti kita kasih gula merah, penyedap rasa, lada ya, maka makanan gula ini akan menjadi lengkap dan enak. Oke, sudah mendidih ya, masakannya kita kasih air lagi sedikit supaya dagingnya lebih empuk nanti. Selain itu kita juga kasih gula merah sekitar separuh yang saya beli di pasar tadi ya, seperti ini. Nah, makanan ini kita tutup saja ya, nanti sudah mau matang kita kasih santan, kita kasih penyedap rasa, garam, ya sudah, masak kita tutup ya, supaya masakan ini cepat masak. Selanjutnya saya akan masak kecap ya, bumbu jadi yang saya beli di pasar tadi saya tambah dengan bawang putih yang lebih 6 siung, lalu bawang putih, bawang merah 6 siung, bawang putih juga kurang lebih 6 siung, lalu keminting 6 buah ya. Ini saya blender dengan minyak. Oke, sambil menunggu gulanya masak, kita akan masak kecap ya. Saya masukkan menyamakan sedikit ya, sedikit untuk menumis. Bumbu saya beli di pasar tadi 5.000 untuk semur, jadi kita bisa beli bumbu semur 5.000 di pasar ada dijual, tapi kita akan tambah dengan bawang putih, bawang merah dan bumbu yang lainnya ya. Lalu kita masukkan bumbunya, kita masukkan, lalu kita masukkan juga bumbu yang kita blender ya, seperti itu. Kita akan masukkan sedikit ditambah bumbu lengkap yang terdiri dari kayu manis, cengkeh, lada, sedikit saja. Kita akan kasih beberapa bumbu yang lada seperti itu. Kasih kapulaga, cengkeh, kembang mekar. Nah, lalu kita tumis ya, bumbunya kita tumis. Oke, bumbunya sudah kita tumis, sudah matang, tapi ini kebanyakan karena dagingnya tidak begitu banyak ya, maka saya kurangi. Kita akan masak lagi besok dengan bumbu yang sama ya. Ya, oke, cukup segitu ya. Nah, lalu kita masukkan gula merah ya, gula merah gitu ya. Nanti kita kasih air 1 gelas ya. Oke, masukkan saja gulanya, tidak apa-apa. Lalu kita masukkan daging.
air karena ini semua jadi berair. Kalau mistik agak kering ya, kalau semua berair. Jadi kita kasih kecap asin, kasih kecap manis, penyedap rasa, garam sedikit. Kalau udah kecap asin mungkin tidak perlu garam ya. Oke, gulainya sudah matang dagingnya. Lalu kita akan masukkan santan kelapa ya. Nah, seharusnya ada santan cair, santan kental, tapi saya memasaknya sendiri, jadi saya kasih santannya secukupnya, takarannya secukupnya. Lalu kita aduk ya sampai matang. Jadi oke, gulainya sudah kita santan, kita aduk terus ya. Lalu kita kasih gula, jadi kita sudah kasih gula merah, jadi tidak usah kita banyak ya. Kita kasih lada setengah saja ya. Lalu kita kasih rasa kaldu secukupnya. Nanti kita rasa kalau kurang kuat boleh tambah. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita lihat juga semurnya atau rasa kecapnya juga sudah sedikit matang. Lalu kita kasih kecap asin ya. Ini tidak usah kita kasih garam, asinnya agak banyak ya. Oke, lalu kita kasih kecap manis ya, kecap manis secukupnya ya. Oke, lalu kita aduk-aduk. Kita kasih ladaku, sisa yang gulai kita kasihkan ke ini, kita kasihkan ke semur, lalu penyedap rasa. Oh, cukup. Mau dikasih gula sedikit apa ya, boleh dikasih gula sedikit apa. Nah, sate kecap itu rasanya manis ya. Nanti kita rasa kalau rasanya sudah nikmat ya, makanya kalau memberikan penyedap rasa tidak usah terlalu banyak, nanti akan kita rasakan asin dan manis dan seterusnya. Wah, ini pas ya. Nah, gulanya yang sudah matang, boleh kita rasa. Kalau rasanya sudah nikmat, kita selesai masak. Wah, sudah nikmat, rasanya pas, cocok dimakan nasi kapsa dengan gulai dan semur. Ditambah nanti saya akan masak sambal bawang ya. Oke, teman-teman sekalian yang berbahagia, gulai saya sudah jadi. Ini agak kental, biasanya saya bikin cair kalau saya makan dengan roti cane atau dada bulu atau ketupat, tapi ini saya sengaja bikin agak kental karena saya akan makan dengan nasi kapsa. Lebihnya juga semurnya sudah masak ya, rasanya juga sudah pas ya. Jadi kalau masak memberikan bumbu jangan terlalu ya.
tuangkan. Ini juga sudah matang. Oke, sahabat sekalian yang berbahagia, selanjutnya setelah kita memasak nasi kapsa, lalu kita sudah masak gulai daging dan semur atau masak kecap daging, kita akan masak sambal bawang goreng ya. Nah, ini cabenya macam-macam. Ada cabai besar, minyak pedas ya. Cabai anggur, ini cabai rawit. Ini semuanya kurang lebih 4 on ya. Lalu ada bawang putih kurang lebih 2 on setengah. Bawang merah 3 on ya. Lalu kita siapkan penggorengan dan minyak akan kita masukkan saja cabenya. Untuk kita goreng. Nah, cabenya kita goreng ya. Ini minyak yang cukup banyak. Nanti kita tutup ya, supaya tidak meletup-letup, kita tutup. Jadi cabenya ini kurang lebih 3-4 on saya bikin untuk jangka waktu lama. Ini merupakan sambal dasar untuk saya bikin masakan yang bersambal. Nanti kita juga akan kasih tomat ya. Bisa kemudian bisa bersamaan, tidak apa-apa. Kalau dimakan untuk beberapa hari, bisa tomatnya kita masukkan ke dalam masakan kita nanti ya. Mau kita bikin, kita tutup ya, supaya tidak meletup-letup. Nah, bawangnya ini akan saya potong-potong, tidak saya blender. Kalau cabenya saya blender, ya sudah saya goreng, nanti saya blender. Lalu nanti kita akan menggoreng bawang putih, ya juga saya blender, ya. Oke, cabenya sudah cukup, ya. Saya pikir sudah cukup. Kita padamkan apinya, kita buka. Oke, sini. Selanjutnya cabenya kita angkat, kita langsung masukkan ke dalam ini ya, dalam blender untuk kita blender, kita haluskan. Memang saya enaknya kalau menghaluskan ditumbuk ya, tapi saya rasanya hari ini karena saya masaknya banyak, saya tidak saya tumbuk, saya blender saja gampangnya ya. Nah, masukkan ke sini semuanya. Oke. Bawangnya sudah saya masukkan ke tempat blender. Lalu kita goreng juga bawang putih. Oke, seperti ini kita goreng lagi bawang putihnya. Ya, seperti ini kita goreng sampai matang. Ya, kita tutup ya. Nah, kita akan blender cabenya. Oke, cabenya kita blender. Kita kasih minyak untuk memudahkan mesinnya berputar. Nah, kita tutup, lalu kita blender ya. Oke, kita lihat, mungkin bawangnya sudah, sudah matang ya. Bawangnya sudah matang. Lalu kita ambil saja. Nanti kita juga blender ya ke dalam blender ini kita ambil, kita blender lagi ya. Nah, ini sudah matang bawangnya ya. Kita kasih minyak, kita blender lagi ya, seperti ini. Nah, kita masih kasih minyak. Oke, sahabat sekalian, ini bawang sudah saya potong halus-halus. Lalu cabai sudah saya blender ya menjadi halus. Ini bawang putih saya blender menjadi halus. Ini tadi bekas blender cabai, langsung saya masukkan bawang putih, jadi warnanya agak seperti merah ya. Nah, ini tomat sudah saya potong kecil-kecil. Tomatnya kira-kira 3 on ya. Selanjutnya kita siapkan wajan dan minyak.
bekas pemborengan tadi. Lalu kita hidupkan apinya. Langsung saja kita goreng dulu bawang merahnya seperti ini. Ini saya bikin untuk seminggu ya. Sambal ini saya bikin untuk seminggu. Saya tidak kasih terasi. Nanti waktu saya mau bikin sambalnya pakai terasi, saya kasih terasi, saya goreng lagi, saya kasih terasi, saya ambil sedikit demi sedikit. Nah, ini kita goreng. Kalau kurang minyak, kita kasih minyak sedikit. Minyak fungsinya juga sebagai pengawet ya. Nah, digoreng ya sampai setengah matang. Oke, bawangnya sudah layu, lalu kita masukkan cabenya. Ini cabenya kita masukkan seperti itu. Kita goreng, kita aduk. Kita masukkan juga bawang putihnya seperti itu. Lalu kita aduk ya. Dan ini cabenya tidak terlalu banyak karena saya tidak mau terlalu pedas ya. Nah, kita aduk seterusnya ya. Oke, sambalnya diaduk terus ya. Lalu kita kasih gula merah sedikit ya, kasih gula merah sedikit. Nanti kita kasih gula pasir. Oke, udah kita kasih gula, lalu tomatnya kita masukkan seperti itu. Kita masak lagi. Ini untuk sambal untuk 1 minggu ya. Kita bisa campurkan dengan masakan yang lainnya nanti. Termasuk untuk nasi goreng yang pedas, kita bisa gunakan sambal ini. Atau kita mau masak daging, ikan teri, atau sambal terasi, nanti kita tinggal goreng terasi sedikit ya. Oke, selanjutnya sambal ini kita kasih ya ajinomoto kalau mau sedikit saja. Oke, sedikit kita kasih sedikit. Kita nggak usah kasih lada, nanti tambah pedas, tapi kita kasih gula saja seperti ini. Oke, secukupnya. Oke, lalu kita kasih penyedap rasa jamur. Oke, cukup ya. Lalu kita aduk-aduk ya. Wah, sambal 1 kuali untuk 1 minggu kita masih simpan di dalam kulkas. Oke, masakan atau sambal kita sudah masak. Kita kasih garam ya, terasa sedikit asin. Cukup. Kalau kita mau gunakan atau kurang garam nanti bisa kita tambah ya waktu kita mau masak masakan yang kita gunakan sambal ini sebagai dasarnya. Oke, kita masak ya. Inilah sambal kita pada siang hari ini. Oke, sambal ini akan kita simpan. Kita masukkan dalam wadah seperti ini. Ini akan kita simpan ya. Kita simpan di sini. Nanti kalau kita butuhkan kita tinggal kita ambil sedikit demi sedikit ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Sambal ini tahan untuk 1 minggu ya. Kalau dikup mungkin lebih karena minyaknya banyak dan mengandung gula. Oke, ini kita akan simpan dan sisanya akan kita tumis ya. Kita akan masukkan daging ya. Oke, jadi kalau kita mau masak sambal terasi, kita goreng dulu terasinya dengan minyak, baru kita masukkan sambal bawang ini. Kalau kita mau goreng ikan terinya digoreng dulu, lalu kita masukkan sambal ini. Tapi saya punya daging tadi, saya memasukkan sama daging seperti ini ya, tinggal kita olah seperti ini. Nah,
Dia menjadi sambal daging tomat ya. Tinggal kita rasa, tapi dagingnya tadi saya masak dengan rebus dengan bumbu nasi kapsa, jadi sudah berasa. Jadi saya rasa garam ya, penyedap rasa dan penyedap rasa, dan gula sudah saya beli, garam juga sudah beli, jadi saya rasa cukup rasanya ya. Oke, ini sudah masak seperti ini. Kita matikan. Oke, tidak begitu lama bukan? Assalamualaikum. Di sini ada masakan ayah. Ini nasi kapsa. Ini gulai daging. Ini semur kecap, semur daging. Ini sambal gandeng bawang goreng. Sambal daging bawang goreng. Dan ini sambal bawang goreng. Ini ketupat pedas. Dan ini anggur. Sungguh mantap sekali.